Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu deskripsi solusi. Sesuai dengan materi yang telah ditugaskan kepada kelompok kami, di mana kami tugaskan untuk merancang sebuah sistem aplikasi sederhana yang berbasis teknologi guna untuk membantu pelaku UMKM dalam mencegah dan menghindari konflik kepentingan. Setelah kami berdiskusi dengan anggota kelompok kami mendapatkan sebuah ide di mana kami merancang sebuah sistem aplikasi sederhana berbasis teknologi yang bernama Conflict Guard UMKM. Jadi aplikasi Conflict Guard UMKM ini adalah aplikasi berbasis teknologi untuk membantu pelaku UMKM dalam mencegah dan menghindari konflik kepentingan. Nah, sistem ini juga memberikan analisis awal kepada pelaku UMKM sebelum pelaku UMKM mengambil sebuah keputusan. Dan dengan bantuan aplikasi ini juga, pelaku UMKM tidak lagi hanya menggunakan intuisi mereka, tetapi mereka menjadi mempunyai panduan yang lebih objektif. Dan tujuan dari aplikasi ini adalah supaya si pelaku UMKM ini dapat mengambil keputusan yang lebih aman, lebih tepat, dan lebih terarah. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai cara kerja dari Conflict Guard UMKM. Nah, jadi Conflict Guard UMKM ini disusun atau dirancang secara sistematis dan nantinya akan mudah digunakan dan dipahami oleh para pengguna selaku pelaku UMKM. Dan dalam prosesnya nantinya, para pelaku UMKM ini atau pelaku usaha ini akan melewati tahap input data. Nah, tahap input data ini adalah tahap di mana para pelaku usaha akan memasukkan informasi mengenai jenis keputusan bisnis yang nantinya akan diambil. Jadi nanti akan tersedia dalam bentuk pilihan, contohnya pemilihan supplier, lalu perekrutan karyawan, dan kerjasama bisnis. Lalu setelah melewati tahap input data, sistem akan memberikan serangkaian pertanyaan untuk para pelaku usaha untuk mendeteksi apakah ada nantinya konflik kepentingan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini disusun berdasarkan indikator-indikator umum, misalnya hubungan keluarga, kepemilikan pribadi, dan keuntungan pribadi. Contohnya, sistem bisa memberikan pertanyaan kepada pengguna mengenai pihak yang terkait. Apakah pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan ini memiliki hubungan pribadi dengan pengguna atau tidak? Atau apakah keputusan bisnis yang diambil ini memberikan keuntungan secara langsung. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam sebelum sistem melakukan analisis. Lalu data yang sudah dikumpulkan tadinya akan diproses menggunakan rule-based system. Apa sih rule-based system itu? Jadi rule-based system adalah sistem yang bekerja berdasarkan aturan yang telah dibuat atau telah ditentukan, di mana setiap jawaban pengguna nantinya akan dicocokkan dengan indikator konflik. Contohnya, jika terdapat hubungan keluarga dan adanya keuntungan pribadi, maka sistem akan mendeteksi adanya konflik dan dapat mengkategorikan kondisi tersebut sebagai risiko tinggi. Jadi, setelah dilakukan analisis, nantinya sistem akan mengkategorikan risikonya, ada risiko rendah, sedang, dan risiko tinggi. Nah, jika terdeteksi adanya konflik, maka sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna yang disertai penjelasan risiko serta rekomendasi tindakannya. Jadi tidak hanya diberikan peringatan, namun diberikan solusi atau rekomendasi tindakan nantinya, seperti meningkatkan transparansi, lalu melibatkan pihak ketiga, atau rekomendasi tindakan untuk menunda keputusan tersebut. Lalu bagaimana jika tidak terdeteksi? Nah, jika tidak terdeteksi adanya konflik nantinya, maka sistem akan memberikan konfirmasi bahwa keputusan tersebut relatif aman, namun sistem tetap akan memberikan peringatan kepada pengguna untuk tetap berhati-hati. Dan di sini kita bisa melihat visualisasi bagaimana Conflict Guard itu digunakan nantinya, dari tahap input data, dari tahap yang awal sampai ke tahap akhir. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari sistem yang kami rancang dalam ide aplikasi Conflict Guard untuk UMKM. Sistem ini kami konsepkan sebagai solusi untuk membantu pelaku UMKM
dalam mengidentifikasi serta mengelola potensi konflik kepentingan yang seringkali tidak disadari, namun dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Nah, kami menemukan 5 manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Melalui sistem yang kami rancang, setiap keputusan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, berbasis data, serta terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan maupun bias kepentingan dapat diminimalisir. Nah, manfaat yang kedua itu adalah meningkatkan akuntabilitas. Nah, sistem ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil secara rasional dan profesional. Hal ini karena keputusan tersebut didukung oleh proses analisis yang objektif sehingga memiliki dasar yang jelas. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah mengurangi risiko sengketa hukum. Nah, dari perspektif hukum, sistem ini dirancang untuk memiliki fungsi preventif dalam mengurangi risiko sengketa bisnis. Kami mengusulkan adanya mekanisme deteksi dini terhadap konflik kepentingan, sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi sejak awal dan dicegah sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum yang lebih kompleks. Manfaat yang keempat itu adalah meningkatkan kepercayaan mitra dan investor. Nah, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal seperti mitra bisnis dan investor. UMKM yang memiliki sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel cenderung lebih dipercaya, sehingga dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Nah, dalam jangka panjang, sistem ini juga berpotensi membentuk budaya bisnis yang lebih etis dan profesional. Pelaku usaha akan terbiasa mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, dengan demikian, sistem ini dalam ide aplikasi Conflict Guard tidak hanya Kita masuk ke contoh penerapannya. Sebagai contohnya, seorang pelaku usaha UMKM di bidang kuliner ingin memilih supplier untuk bahan baku usahanya tersebut. Pada saat seleksi, terdapat beberapa alternatif supplier dengan kualitas dan harga yang berbeda. Namun, salah satu supplier memiliki hubungan pribadi dengan pelaku usaha tersebut. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena keputusan dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Dengan menggunakan konflik guard UMKM, pelaku usaha harus mengisi informasi terkait hubungannya dengan supplier tersebut. Jika sistem mendeteksi adanya hubungan keluarga, maka sistem akan memperingatkannya karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sistem ini juga akan memberikan alternatif lain ataupun melibatkan pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem. Nah, flowchart Conflict Guard UMKM ini menggambarkan alur kerja sistem dalam membantu pelaku usaha mendeteksi potensi konflik kepentingan sebelum mengambil keputusan bisnis. Dari gambar flowchart ini saya akan jelaskan sedikit. Proses dimulai dari tahap mulai yang menunjukkan awal penggunaan sistem. Pengguna akan masuk ke tahap user login. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke tahap pilih jenis keputusan. Dalam flowchart terdapat 3 kategori utama, yaitu pembelian atau supplier, kerjasama, dan keuangan. Pembagian kategori ini bertujuan untuk mempermudah sistem dalam menyesuaikan analisis berdasarkan konteks keputusan yang diambil. Setelah memilih jenis keputusan, akan dilanjutkan ke tahap isi form pertanyaan. Tahap ini merupakan bagian dari sistem di mana pengguna diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan potensi konflik kepentingan. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh pengguna, sistem kemudian melakukan analisis sederhana. Apabila terdapat indikasi konflik kepentingan, maka alur akan mengarah ke kondisi potensi konflik terdeteksi. Nah, pada tahap ini, sistem memberikan peringatan kepada pengguna bahwa keputusan yang akan diambil mengambil risiko kepentingan.
Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi tindakan, seperti melibatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan, atau melakukan transparansi agar keputusan tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir adalah bisnis model kanvas. Di sini saya akan menunjukkan gambar bisnis model kanvas. Pada gambar ini menunjukkan rancangan bisnis model kanvas dari sistem konflik board UMKM sebagai sebuah inovasi solusi hukum berbasis teknologi yang ditunjukkan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola risiko konflik kepentingan. Bisnis model kanvas ini menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sistem ini dirancang dari segi model bisnis, mulai dari aspek pihak yang terlibat, aktivitas utama, hingga sumber pendapatan yang dihasilkan. Pada bagian key parents terlihat bahwa keberhasilan sistem ini didukung oleh para berbagai pihak seperti pemerintah, konsultan hukum, serta komunitas UMKM. Peran pemerintah di sini sangat penting karena memberikan regulasi dan dukungan kebijakan, sementara konsultan hukum memberikan kepastian dalam akurasi aspek legal dalam sistem. Sementara komunitas UMKM juga menjadi mitra strategis dalam penyebaran dan penggunaan aplikasi. Pada bagian key activities ditunjukkan bahwa aktivitas utama dalam pengembangan sistem ini meliputi pengembangan aplikasi, analisis data, serta edukasi pengguna. Pengembangan sistem ini menjadi fondasi utama agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, sedangkan analisis data digunakan untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan. Edukasi pengguna juga menjadi hal yang penting agar pelaku UMKM dapat memahami cara penggunaan sistem serta pentingnya kepatuhan hukum. Bagian value proposition dijelaskan bahwa konflik board UMKM menawarkan nilai utama berupa kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mendeteksi konflik kepentingan dan mengurangi risiko hukum secara praktis. Customer relationship menunjukkan bahwa hubungan dengan pengguna dibangun melalui sistem self-service, di mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi secara mandiri. Selain itu, terdapat panduan sederhana dalam penggunaan aplikasi yang membantu pengguna memahami fitur yang tersedia tanpa memerlukan pendampingan khusus. Bagian channel dijelaskan bahwa sistem ini didistribusikan melalui aplikasi mobile maupun website sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku UMKM kapan saja dan di mana saja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini dirancang fleksibel dan mengikuti perkembangan teknologi digital. Customer segment terlihat bahwa target utama dari sistem ini adalah para pelaku UMKM secara umum. Hal ini mencakup para pemilik toko, mitra bisnis, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha. Di resources dijelaskan bahwa sumber daya utama yang dibutuhkan meliputi aplikasi itu sendiri, sistem analisis yang digunakan untuk mendeteksi konflik kepentingan, serta tenaga pengembangan atau developer yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Cost struktur menggambarkan berbagai biaya yang diperlukan dalam menjalankan sistem seperti biaya pengembangan aplikasi, biaya pemeliharaan atau maintenance, serta biaya server. Biaya-biaya ini merupakan komponen penting yang harus diperhitungkan agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan. Pada bagian revenue streams, ditunjukkan bahwa sumber pendapatan utama berasal dari sistem berlangganan aplikasi. Model ini dipilih karena dianggap sesuai kemampuan UMKM, yaitu biaya yang relatif terjangkau, namun tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pengguna pelaku bisnis. Gambar bisnis model kanvas ini memberikan gambar yang sangat jelas bagaimana konflik board UMKM tidak hanya dirancang sebagai solusi teknologi, tetapi juga sebagai model bisnis yang memiliki potensi yang dikembangkan secara berkelanjutan dalam membantu pelaku UMKM menghadapi masalah hukum bisnis. Baik, dari materi kami ini dapat kami simpulkan bahwa konflik board UMKM merupakan inovasi solusi hukum berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam mendeteksi dan mencegah konflik kepentingan dalam kegiatan bisnis. Dengan memanfaatkan konsep regulatori, sistem ini mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi konflik yang dapat mempengaruhi objektivitas dan pengambilan keputusan. Penerapan sistem ini memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi hukum maupun manajemen usaha. Sistem ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi risiko segala hukum bisnis. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya etika bisnis dan tata kelola usaha yang baik. Konflik board memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur yang lebih canggih, seperti integrasi data, analisis berbasis kecerdasan buatan, serta sistem monitoring yang lebih komprehensif. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan
ekosistem bisnis yang transparan, adil, dan berkelanjutan.